Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah analisis yang keren banget tentang pasar global yang ternyata saling terkait erat. Kita akan mulai dari satu kejadian yang kelihatannya sepele, tapi ternyata dampaknya bisa kemana-mana. Yuk kita mulai. Jadi, pertanyaannya gini, harga emas kan lagi turun nih. Itu cuma naik turun biasa aja atau jangan-jangan ini tanda bahaya? Mari kita coba telusuri analisis ini seolah-olah kita lagi jadi detektif yang memecahkan sebuah misteri besar. Nah, ini dia gambaran besar perjalanan kita. Kita mulai dari komoditas, lalu kita coba rangkai puzzle antar pasar, kita lihat gimana semua terhubung secara global, bongkar bahaya yang tersembunyi, dan yang paling penting, kita cari di mana sih tempat berlindung yang beneran aman. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ini cuma koreksi biasa atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Petunjuk pertamanya muncul dari pasar komoditas. Oke, kita mulai dari emas ya. Menurut analisis ini, kita lagi lihat penurunan tahap kedua yang jelas. Maksudnya apa? Ini bukan cuma goyangan sesaat, tapi lebih ke koreksi tingkat menengah. Jadi ini bukan sekedar turun sebentar terus naik lagi, tapi bisa jadi pergeseran yang lebih serius dan butuh waktu lebih lama. Dan ternyata perak juga ngikutin pola yang sama. Level supportnya itu loh, kayak lantai yang biasanya nahan harga biar nggak jatuh lebih dalam, ternyata jebol. Ini makin nguatin sinyal jelek yang kita lihat di emas. Kemungkinan besar harganya masih akan turun lagi. Sekarang coba kita lihat gambaran yang lebih besar, yaitu indeks komoditas secara keseluruhan. Kelihatan ada penurunan yang lumayan besar, lagi ngetes level support yang dulu pernah jadi penahan. Untuk sekarang sih masih bertahan ya, tapi pergerakan emas sama perak ini bisa jadi semacam pertanda awal kalau bakal ada penurunan lagi yang lebih dalam. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini kita akan coba menyatukan berbagai sinyal yang, jujur aja, saling bertentangan dari seluruh dunia. Rasanya kayak lagi nyusun puzzle yang super rumit. Nah, ini dia yang bikin pusing di pacar sama Amerika. Kita lihat ada dua hal yang benar-benar kontradiktif. Di satu sisi, ada Dow Jones yang kelihatannya bertahan dengan sangat baik. Kuat banget. Tapi di sisi lain, ada Nasdaq yang malah bikin rekor terendah baru. Menurut analisis ini menunjukkan pasar jauh lebih lemah dari kelihatannya. Jadi kekuatan Dow itu seolah-olah jadi nggak ada artinya karena kelemahan di Nasdaq. Kalau kita inti pasar global lainnya, wah sama aja, isinya ketidakpastian semua. Dolar AS lagi konsolidasi, kemungkinan sih siap-siap buat turun lagi. Euro lagi koreksi setelah harganya sempat ketinggian. Istilahnya overbought. Sementara itu, Nikkei di Jepang lagi coba-coba bangkit, tapi kayaknya sih tren jangka panjangnya masih tetap akan turun. Sekarang kita masuk ke gagasan bahwa di dunia ini nggak ada negara yang ekonominya bisa jalan sendiri-sendiri. Analisis ini secara spesifik mau mematahkan mitos yang disebut Asian decoupling. Itu loh, ide yang bilang kalau Asia bisa tetap maju pesat meskipun ekonomi Amerika lagi lesu. Benar nggak sih? Nah, ini dia angkanya. Menurut sumber ini, ekspor itu sekarang jadi motor penggerak sampai 40% dari PDB beberapa negara Asia. Gede banget kan? Ini peningkatan yang luar biasa dan nunjukin betapa mereka sekarang sangat bergantung pada perdagangan dunia. Ada satu kutipan yang pas banget buat ngegambarin ini. Idenya adalah ketika AS bersin, Hong Kong kena flu. Kena banget ya. Ini nunjukin betapa dalamnya ketergantungan antara Amerika sebagai konsumen raksasa dengan negara-negara produsen di Asia. Oke, cukup soal gejala-gejalanya. Sekarang, mari kita gali lebih dalam ke akar masalahnya. Analisis ini menunjuk pada bahaya tersembunyi dalam sistem keuangan kita, utang dan derivatif. Coba deh lihat grafik ini. Ini ledakan nilai nosional derivatif. Gila kan? Cuma dalam waktu sekitar 4 tahun, nilainya melonjak lebih dari 2 kali lipat. Pertumbuhan supermasif ini yang disorot sebagai sumber risiko sistemik yang luar biasa besar. Dan seringkali nggak kelihatan sama orang banyak. Nah, ini penting banget. Analisis ini melihat ada hubungan langsung antara dilepaskannya standar emas pada tahun 1971 dengan ledakan utang pemerintah Amerika setelahnya. Logikanya sederhana, tanpa emas sebagai rem, nggak ada lagi batasan yang jelas buat pemerintah untuk terus-menerus nambah utang. Ini semua membawa kita ke pertanyaan pamungkas yang super penting. Kalau sampai terjadi krisis keuangan yang beneran parah, aset apa sih yang jadi tempat berlindung paling aman? Uang itu sebenarnya lari kemana? Menurut analisis ini, pilihannya ada 2. Yang pertama, obligasi pemerintah. Ini pilihan yang biasa orang ambil, tapi bahaya banget kalau nilai mata uangnya anjlok. Pilihan kedua, emas. Ini pilihan klasik sepanjang sejarah, terutama pas inflasi lagi tinggi atau pas orang udah nggak percaya lagi sama uang kertas.
Nah, sebelum lanjut, kita harus paham satu istilah ini, konfiskasi emas. Ini adalah saat pemerintah maksa warganya untuk menyerahkan emas pribadi mereka dan ditukar dengan uang. Dan biasanya, hal ini dilakukan tepat sebelum pemerintah sengaja nurunin nilai mata uangnya. Biar kebayang, kita lihat contoh nyata dari sejarah Amerika di tahun 1933. Langkah pertama, semua warga negara diwajibkan menyerahkan emas mereka dengan harga $20,67 per ons. Langkah kedua, setelah semua emas terkumpul, pemerintah kemudian secara sepihak menaikkan harga emas jadi $35 per ons. Apa akibatnya? Dolar langsung anjlok nilainya, dan orang-orang yang megang dolar rugi besar. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Anda percaya selama ini bahwa Anda berada di tempat yang aman, sampai Anda sadar di tahun 33 bahwa Anda menderita kerugian dalam sekejap. Ini pengingat yang telak banget ya, bahwa aset yang kita kira paling aman sekalipun bisa punya resiko yang sama sekali nggak kita duga. Dan analisis ini ditutup dengan sebuah pemikiran akhir yang sangat provokatif. Semacam lelucon, tapi maknanya dalam banget. Coba bayangin, di masa depan ada papan di pom bensin yang tulisannya tidak menerima kredit, hanya emas dan perak. Mungkin kedengarannya kayak lucon ya, tapi ini benar-benar bikin kita mikir soal devaluasi mata uang dan pencarian tanpa akhir manusia akan sesuatu yang punya nilai real. Jadi pertanyaannya, apa yang bakal jadi nilai sejati di masa depan nanti?